Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita telah diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan mengisi ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian selawat beserta salam, mari tidak pernah berhenti kita menyampaikan selawat beserta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang telah memberikan contoh teladan, petunjuk dan bimbingan melalui sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah maupun sunnah takririyah kepada seluruh umat manusia agar manusia ini hidup lebih baik, hidup damai, hidup sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Suluh Ramadan mengambil tema puasa Ramadan dan pembinaan disiplin. Topik ini penting untuk kita sampaikan karena ibadah puasa Ramadan memberikan dampak, impact kepada setiap orang yang berpuasa Ramadan untuk merubah perilaku dari perilaku tidak baik, perilaku jelek menjadi perilaku yang baik dan benar. Ibadah puasa Ramadan juga memberikan pengaruh di dalam sikap, di dalam aktivitas, di dalam pemikiran seseorang, karena selama 1 bulan kita ditempa untuk menahan makan, menahan minum, menahan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Semua itu kita lakukan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya membawa perubahan di dalam pemikiran, di dalam sikap dan perilaku menjadi hambanya yang baik, yang Al-Quran sebut orang yang berpuasa itu pada akhirnya menjadi hambanya yang bertakwa. Salah satu dimensi yang sangat terasa dan itu membawa dampak bagi orang yang berpuasa adalah dimensi disiplin di dalam kehidupan. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk disiplin, taat asas, tepat waktu untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan. Misalnya kita bersedia untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dan bersedia atau taat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan lain yang mengurangi atau menggugurkan nilai ibadah puasa. Itu kita lakukan karena keimanan, karena keikhlasan, karena penuh pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Impact dari kemampuan kita menahan diri, kemampuan kita melakukan sesuatu tepat waktu, taat asas, itu berpengaruh kepada fikiran, kepada sikap orang-orang yang berpuasa. Kita disiplin tidak makan, kita disiplin menjaga semua hal yang membatalkan puasa. Kita disiplin waktu melaksanakan qiyamul lail. Kita disiplin untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita ketika nanti selepas ibadah puasa Ramadan.
disiplin waktu menjadi amat penting karena orang yang menyia-nyiakan waktu, orang yang tidak disiplin dengan waktu, sesungguhnya orang tersebut rugi. Orang tersebut tidak akan berhasil. Orang tersebut tidak akan sukses mencapai cita-citanya. Banyak catatan sejarah, baik pada masa Rasul, masa sahabat, pasca sahabat, sampai di era modern, tokoh-tokoh besar dunia, pengusaha, para politisi, ya, para ulama besar. Kalau kita baca catatan sejarah mereka, mereka berhasil, mereka luar biasa melakukan pengabdian, itu sesungguhnya karena disiplin. Contoh yang paling simpel saja, seorang mahasiswa, baik program magister maupun program doktor, kalau dia disiplin dalam waktu, disiplin dalam pekerjaan, hampir dipastikan dia bisa selesai tepat waktu. Jadi mudah sekali mengukur orang yang disiplin dengan orang yang tidak disiplin, terutama pada proses dan outputnya. Ya. Kalau seorang mahasiswa dia disiplin menulis 1 lembar saja satu hari, ya, atau 1 hari dia nulis 1 alinea saja, dan itu disiplin secara terus-menerus, konsisten secara terus-menerus, maka tidak ada alasan, tidak ada argumentasi yang bisa membawa dia untuk tidak selesai tepat waktu. Jadi disiplin itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi oleh karena itu kita juga patut merasakan orang yang berpuasa sesungguhnya orang yang disiplin. Jadi puasa mengajarkan kita disiplin waktu, disiplin dengan pekerjaan, disiplin dengan janji, dan disiplin dengan segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu diharapkan ya, dengan berpuasa ini orang akan sukses. Ya, tadi kita bicara tentang disiplin di dalam studi. Demikian juga disiplin di dalam ibadah. Sekarang ini kalau di bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba membaca Al-Quran, disiplin dia. Dia punya target, okelah 1 bulan ini sekali dia khatam, tamat membaca Al-Quran. Ya, artinya 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dia disiplin. Kalau dia punya target 1 bulan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran 30 juz, maka dia akan disiplin 1 hari 1 juz. Ketika pada 1 hari dia tidak disiplin, maka dia tidak akan mencapai target. Dia tidak bisa membaca 30 juz untuk 1 bulan Ramadan ini. Demikian juga dalam ibadah yang lain. Biasanya di bulan Ramadan orang di samping melaksanakan ibadah fardu, tapi juga menjalankan ibadah sunnah. Karena di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan orang yang melaksanakan ibadah salat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, maka akan dinilai, akan diberi ganjaran sama nilainya, ganjarannya dengan ibadah wajib pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, ketika di bulan suci Ramadan kita cenderung melaksanakan salat sunnah misalnya, maka sesungguhnya kita bisa melakukan itu karena kita disiplin. Mudah-mudahan setelah melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, membaca Quran setiap hari 1 juz, ini membawa dampak pengaruh disiplin seperti itu pada bulan-bulan yang lain. Demikian juga ibadah-ibadah sunnah yang kita disiplin di bulan Ramadan diharapkan berpengaruh juga pada bulan-bulan yang lain. Demikian juga dalam pekerjaan sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, kita sebagai tenaga kependidikan, kita tentu disiplin. Karena kalau tidak disiplin, maka layanan yang kita berikan itu tidak tepat, tidak terukur. Jadi orang mencari informasi, orang mendapat layanan tepat waktu, ya, mendapatkan hasil yang baik karena tenaga kependidikan kita itu disiplin dengan pekerjaan. Jadi disiplin itu adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan Nabi sudah memberi contoh kepada kita bagaimana hidup disiplin.
Disiplin adalah jalan untuk menuai kesuksesan. Puasa juga instrumen untuk menuai kesuksesan. Kesuksesan yang kita peroleh dalam ibadah puasa karena disiplin akan membangun kecerdasan kita, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. 4 kecerdasan itu adalah hasil akhir dari proses disiplin melakukan ibadah puasa Ramadan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.